Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Masjid An-Nabawi. Masyaallah, ana wallahi ana masrur, ana aslinya ya senang ana, masyaallah bisa kembali lihat wajah-wajah antum, masyaallah. Walhamdulillah kita insyaallah masih dibebankan dengan amanah untuk melanjutkan tema kita yang lama, perjalanan setelah kematian. Kita sudah membahas bagaimana kondisi setiap muslim dan setiap orang-orang kafir, baik dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia ini orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi ruhnya keluar dari jasadnya. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang khurujul insani min baitihi ila qabri, perjalanan keluarnya seseorang dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, yang itu alamat dia di dunia, menuju kuburannya, ila qabrihi, ke kuburannya, yang mana itu adalah alamat di akhiratnya. Masyaallah, disebutkan di sini seseorang ketika dia ini sudah dimandikan, sudah dikafani dan sudah disolatkan salat jenazahnya, maka dia dikeluarkan menuju apa? Kuburannya, insyaallah. Yang mana ketika sudah diantar kepada kuburan, la ruju'a ba'dahu, tidak akan pernah kembali ke dunia. Enggak akan lagi dia jumpa dengan keluarga-keluarganya. Urusan dia sudah alam barzakh. Dia enggak akan lagi jumpa dengan anak-anaknya. Dia enggak akan lagi jumpa dengan orang tuanya, kalau seandainya dia masih hidup, orang tuanya atau kerabat-kerabatnya, masyaallah. La ruju'a ba'dahu, tidak akan bisa dikembalikan lagi. Allah tidak takdirkan itu. Makanya tidak ada namanya ruh apa? Gentayangan, nggak ada, masyaallah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka ini dipisahkan dengan barzakh, dinding yang besar, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Semuanya jinnya, manusianya itu dibangkitkan, hatta hewan-hewannya, ada kisos bagi mereka, itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Tsumma ruddu ilallah maulahumul haq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maulanya mereka al-haq, yang benar. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keputusan yang mutlak. Allah adalah hakim. Allah Subhanahu wa taala zat yang memutuskan. Makanya masyaallah, kenapa kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita ini Allah Subhanahu wa taala pulangkan, mau nggak mau harus jumpa kepada Allah, karena Allah adalah maulahumul haq. Allah adalah Tuhan kita, sebenar-benarnya Rabb kita, masyaallah. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul hukm, yang Allah ini memiliki keputusan, dan keputusan Allah itu gak akan zalim. Kalau seandainya nggak ada hari kiamat, niscaya orang-orang yang zalim akan zalim di dunianya. Niscaya orang-orang yang dia ini tukang begal akan terus membegal, karena nggak ada lagi hari kiamat. Tapi masya Allah, kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihatlah Utsman ibn Affan, kondisi Utsman itu paling berat ketika mengantarkan ada salah seorang muslim dikuburkan. Berat bagi beliau. Yang namanya kuburan adalah awal manazilil akhirah, tempat awal mulanya akhirat. Jadi akhirat itu permulaannya alam barzakh.
Dan kita di sini ana menyampaikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu bukan sekedar dongeng. Kita akan lewati fase itu. Yang sudah tua, yang sudah rambutnya beruban, yang punggungnya sudah mulai membungkuk, yang kita sudah memiliki anaknya, yang kita sudah memiliki cucunya, falnatadzakkar bihadil ahadits. Maka kita harus ingat betul dengan hadis-hadis yang akan ana sampaikan untuk antum semua. Karena fase itu akan kita lewati. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu disebutkan idza waqafa ala qabrin. Utsman kalau seandainya beliau berdiri di samping kuburan, yabki hatta yabulla lihyatahu, beliau menangis sampai lihyah beliau, jenggot beliau basah semuanya. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar wa la tabki. Wahai Utsman, kenapa ketika disebutkan yang namanya surga, disebutkan neraka, wala tabki, engkau enggak menangis? Wa tabki min hadza. Kenapa ketika di kuburan, kenapa engkau ketika diingatkan tentang alam barzakh engkau menangis? Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabr awwal manazilil akhirah. Yang namanya kuburan adalah tempat akhirat yang pertama. Mulainya dari situ. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia selamat di kuburan, setelahnya akan ringan baginya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya dia tidak berhasil, setelahnya jauh lebih berat, Masya Allah. Makanya kalau ada salah seorang ikhwah meninggal, antum ikut dalam penguburan jenazah tersebut, antum harus yakin kawan kita sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika menguburkan sahabat beliau. Ketika menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau katakan sallallahu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabata li akhikum, ketetapan ucapan untuk saudara kalian, fa innahul ana yus'al, karena di saat ini dia sedang ditanya. Yang sudah ana sampaikan pada pekan yang lalu, pada bulan yang lalu afwan. Man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyyuk, wa man ar-rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa nabi kalian? Siapa orang yang diutus untuk kalian? Wa ma dinuk, dan apa agama kalian? Dan terakhir, wa ma ilmuka bihi, gimana ilmu agama engkau? Bertambah tidak? Tentang wawasan kita, khazanah ilmu agama kita bertambah atau tidak? Konsisten menuntut ilmu atau tidak? Bisa baca Quran atau tidak? Menghafal hadis-hadis atau tidak? Itu semua ditanya, wa ma ilmuka bihi, gimana ilmu agama engkau tentang syariat-syariat Islam? Itu semua akan ditanyakan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mintakan ampun untuk kawan kalian dan mintakan ketetapan untuk kawan kalian, karena dia sedang ditanya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia berhasil di alam barzakh, setelahnya akan ringan. Yaumul mizan akan ringan, yaumul hisab juga seperti itu. Tapi kalau seandainya dia gagal di alam barzakh, setelahnya jauh lebih berat. Yaumul hisab banyak sekali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul mizan semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kondisi yang paling berat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan. Pemandangan yang paling mengerikan bagi Nabi kita Muhammad SAW adalah al-qabr. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ma ra'aitu manzaran qattu, aku tidak pernah melihat pemandangan sedikit pun illa wal qabr afdha minhu, kecuali yang paling berat adalah pemandangan kuburan. Ketika saya menguburkan jenazah-jenazah, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, hati beliau lembut, hati beliau lunak, hati beliau adalah orang yang mudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sering sekali beliau ini mengunjungi kuburan untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kuburan, untuk mengunjungi kuburan. Ala fazuruha, sekarang rutinlah kalian mengunjungi kuburan.
Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena mengingat kuburan, melihat kuburan, mengunjungi kuburan mengingatkan kalian akan akhirat, beratnya akhirat. Mengingatkan kalian kepada kematian ayyuhal ikhwatul kiram. Kita perlu tahu, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berangkat Masya Allah malam hari. Di malam hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di malam itu adalah waktu malamnya milik Aisyah. Milik siapa? Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah rindu dengan kawan-kawannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kawan-kawannya di tengah malam. Kalau kita ke tengah malam ke kuburan, hati-hati. Ada apa? Ada pocong lah. Ada apa lagi? Ada banyaklah, kuntilanak lah. Pokoknya yang paling lengkap Indonesia insyaallah. Nama hantunya paling apa? Paling lengkap. Tuyulnya lah, na'udzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah malam ke kuburan apa? Baqi'. Mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kuburan Baqi', beliau mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk kuburan. Minal muslimina wal mu'minin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang terdahulu dan yang akan menyusul kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang terdahulu ataupun yang akan datang menyusul kalian. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan insyaallah kami akan nyusul kalian. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngulang-ngulangi. Apa kata Aisyah? Aku melihat kemana Nabi sallallahu berangkat. Cemburu. Aisyah kira berangkat kemana? Rumah istri Nabi yang lain. Masya Allah. Aisyah ini cemburunya termasuk besar. Dikiranya Nabi bukan ke Baqi', tapi mampir ke istri yang lain. Masya Allah. Ketika Aisyah melihat seperti itu, apa kata Aisyah? Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atala al-qiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak di kuburan, memintakan ampun untuk para sahabat-sahabatnya, fa'atala al-qiyam, dan beliau tegak berdiri dengan waktu yang begitu panjang. Cuma untuk mengingat kematian ayyuhal ikhwatul kiram. Beliau bisa tegak dengan waktu yang panjang sekali, Masya Allah. Kenapa? Karena kondisi yang paling mudah mengingatkan kita dengan kematian, kuburan. Kawan-kawan kita yang di Covid, Masya Allah, yang sudah tua ataupun yang masih muda, semua banyak dari mereka yang sudah apa? Meninggal. Nggak ingat umur kematian itu, Masya Allah. Semua kapanpun, Masya Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, yang namanya kematian, yang kita tafirruna minhu, yang kita lari dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan menjumpai kalian. Masya Allah. Nabi Allah katakan, Allah firmankan mulaqikum. Laqa yulaqi, itu beda dengan atayati. Allah enggak mengatakan aina tafirruna minhu, kematian yang kalian kabur darinya, fa innahu atikum, sesungguhnya dia akan mendatangi kalian. Bukan itu yang Allah firmankan, fa innahu mulaqikum. Seakan-akan kematian nunggu kita yang datang kepada kematian. Beda, Pak, Masya Allah. Makanya kalau kita mau lari ke sana, tetap ada masa mati-mati. Lihatlah bagaimana dokter. Dia ini paling paham tentang medisnya, tentang kesehatannya. Kapan sudah ajalnya kematian, hatta dokter dia ini spesialis jantung tidak bisa mendetakkan jantungnya ketika Allah katakan give, berhenti engkau, berhenti jantungnya. Hatta dokter jantung spesialisnya nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah katakan seperti itu, meninggal semua orang. Orang yang paling ahli dalam medis pun nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu yang namanya kuburan itu penentu bagi kita. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah. Yang namanya kuburan adalah taman dari taman-taman surga. Kita lihat sebagian kuburan itu memang betul-betul na'udzubillah mengerikan kuburan, Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang saleh, yang dulu sering rajin datang ke Riyadul Jannah di dunia, ke taman surga di dunia,
Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia di riyadul jannah, di alam barzakh, di taman surga di alam barzakh. Maka ini sering ana nasihatkan, antum kalau mau selamat di akhirat, mulai dari menuntut ilmunya. Dengan ilmu kita akan berubah imannya, semakin tinggi kualitas imannya. Nuntut ilmu. Kenapa? Kuburan adalah taman dari taman-taman surga. Sebaliknya, au hufratun min hufarin niran, atau dia adalah parit dari parit-parit api neraka. Jadi ala kulli hal, orang-orang yang sudah dikuburkan yang dia tukang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersiksa di situ. Belum datang hari kiamat dalam kondisi diazab di api neraka, belum ada. Hari kiamat sudah ada di alam barzakhnya. Tapi neraka belum. Itu sudah merasakan bagaimana kondisi siksaan dalam barzakh. Apalagi kalau sudah Allah celupkan ke dalam api neraka Jahannam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu hakikat duniawi yang kita kejar itu ada 3. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatsba'ul mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang dulu dikejar oleh manusia yang akan mengikuti mayit. Kita ngejar 3 hal ini, Masya Allah. Yang pertama disebutkan adalah hartanya ngikutin dia, keluarganya ngikutin dia, dan amal ngikutin dia. Kita berusaha gimana memperbanyak anak-anak kita, memperbanyak cucu-cucu kita. Kita berusaha gimana kita mengejar duniawinya, hartanya kita kejar, Masya Allah. Tapi Masya Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u itsnan. Yang 2 akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid. Yang akan bersama kita cuman 1. Yang akan menemani kita cuman 1. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan menemani kita adalah amalnya. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana maksiat akan menampakkan wujudnya dengan kondisi makhluk yang buruk sekali, Masya Allah, dengan wujud yang buruk sekali, Masya Allah. Itu kondisinya amal-amal kita. Tapi kalau amal-amal saleh yang kita kerjakan, indah sekali wujudnya. Maka dari itu ala kulli hal ayyuhal ikhwatul kiram, kita hidup bukan di sini. Kita hidup bukan untuk di sini. Kita hidup ini untuk apa? Alam barzakh. Untuk akhirat kita. Untuk apa kita kejar duniawi? Dan Masya Allah, sekarang orang-orang berbondong-bondong, bahkan sampai ngutang bangun rumahnya, sampai kredit sana kredit sini. Masya Allah, ana nggak hinakan orang-orang kredit sana kredit sini, tapi yang ana sesalkan, Masya Allah, yang ana sayangkan, ketika mereka hutang sana hutang sini untuk ngejar duniawinya, mereka nggak bangun rumah mereka di akhirat. Wallah. Padahal yang mereka dulu hutang bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun. Anda tidak tahu KPRS ini sampai berapa tahun? 10 tahun ada? Lebih 15 tahun, Masya Allah. Antum sampai kredit 15 tahun berkali-kali, riba pula. Duniawi, Masya Allah. Ternyata akhir kita nggak bangun, Masya Allah. 15 tahun kita bisa bangun rumah dengan kondisi ngejar duniawinya, target duniawinya. Masjid dibiarkan, Masya Allah. Padahal rumah kita hakikatnya di mana? Masjid ini, Masya Allah. Fit dunya wal akhirah, kita bernaung di sini, di dunia di masjid, bernaung di akhirat karena amal masjid kita, Masya Allah. Karena kita bangun masjidnya, rugilah, Masya Allah. Maka dari itu ala kulli ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan sebuah cerita, marra rajulun musafirun bi ghulamin fi sahra. Ada salah seorang laki-laki sedang bersafar melewati anak muda di padang pasir. Faqala lahu ya ghulam, wahai anak kecil. Dia nanya, wahai anak kecil, ainal imran? Di mana tempat pemukiman? Saya mau cari di mana tempat pemukiman di sini, padang pasir di sini. Faqala lahu is'adir rabiyah tusyrif 'alal imran. Engkau naik ke bukit sana, engkau akan jumpai pemukiman ada di sana. Engkau akan lihat pemukiman di sini. Fasa'id. Naiklah ini orang musafir ini ke atas bukit tadi. Fa asyrafa 'ala quburin. Ternyata yang dia lihat adalah kuburan yang banyak sekali, Masya Allah. Faraja ilaih, baliklah orang musafir ini kepada pemuda tadi. Faqala sa'altuka 'anil imran, yang aku tanya kepada engkau pemukiman. Fadalaltani 'alal kubur, kenapa engkau tunjukkan kepada saya kuburan? Itu bukan pemukiman.
faqala inni ra'aitu ahla hadhihi dunya yunqaluna ila tilka. Aku lihat orang-orang yang hidup di sini dulunya dibawa ke sana dan mereka nggak ada yang dikembalikan ke sini. Maka saya yakin disitulah pemukiman kita semua. Di mana? Di kuburan. Kalau seandainya engkau nanya kepada saya bukan pemukiman, tapi tempat yang bisa menaungi engkau tidur dan menaungi hewan tunggangan engkau, aku akan tunjukkan di mana itu. Maksudnya rumah beneran. Tapi kalau pemukiman yang hakiki bagi kita di mana? Di kuburan. Makanya masya Allah. Sekarang kan kalau di kita kuburan itu pemakaman. Coba dinamakan apa? Pemukiman. Masya Allah. Dijual pemukiman. Rupanya apa yang dijual? Kuburan. Berapa kali berapa, na'udzubillah. Orang akan kabur dari situ. Maka ada di sini Hasan pernah mengatakan, Hasan ibn Ali, beliau pernah mengatakan, ya ibn Adam, wahai ibn Adam, wahai anak Adam, innaka tamutu wahdak. Engkau akan wafat sendirian. Yang kita hadapi para malaikat sendiri-sendiri, seorang diri. Wa tub'atsu wahdak. Dan engkau akan dibangkitkan sendiri. Pak, Masya Allah, sendiri tidak nyaman, apalagi di tempat yang baru. Antum kalau dicampakkan berangkat ke Saudi untuk umrah sendiri, nggak tahu apa-apa, berat bagi kita. Antum berangkat ke kota mana, Masya Allah, ke Indianya masalah, ke Pakistannya, Bangladeshnya masalah, sendiri. Kita hadapi, kita nggak tahu kondisi bagaimana di sana, kita nggak pernah mengalami di sana. Dicampakkan kita sendiri, berat bagi kita untuk berjuang. Itu di dunia. Ternyata di akhirat apa kata Hasan? Innaka tamutu wahdak. Engkau wafat sendirian dan engkau dibangkitkan sendirian wahai fulan. Wa tuhasabu wahdak. Dan engkau dihisab sendirian. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau anna an-nasa kullahum ata'ullah. Kalau seandainya seluruh manusia, bapak ibu engkau, abang adik engkau, istri anak-anak engkau, ata'ullah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asaita anta, dan engkau yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lam tanfa'ka ta'atuhum. Ketaatan mereka enggak akan bermanfaat bagi engkau. Kenapa? Karena kita beramal untuk diri kita sendiri. Mereka taat kepada Allah, itu pahala bagi mereka. Lihatlah ketaatan Nabi Nuh alaihi salam tidak bermanfaat untuk Kan'an, putranya sendiri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan'an dibangkitkan sendiri, Nabi Nuh dibangkitkan sendiri. Inilah yang Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dia akan kabur dari istri dan anak-anaknya. Walau asawullah, dan seandainya semua yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala mereka bermaksiat kepada Allah, wa ata'ta anta, dan engkau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lam tadurraka, niscaya maksiat mereka tidak akan membahayakan engkau selama kita lurus. Masya Allah. Maka dari itu ala kulli ayyuhal ikhwatul kiram, teruslah berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, walaupun semua orang mencela kita, walaupun semua orang mencaci kita, mencerca kita, nggak ada urusan bagi kita. Ahlu sunnah wal jamaah akan terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua mencela kita. Maka apa kata Ibn Mas'ud? Al jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, yang berada di atas manhaj salafun salih, mereka ini adalah yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian wahai fulan. Yang kita cari bukan orang-orang sedang apa mereka ngikut, kita lurus saja. Bagaimanapun kondisi mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, kata Allah. Uruslah diri kalian sendiri, fokus sama diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau seandainya engkau ini lurus, mereka ini bermaksiat, mereka ini menyimpang, enggak akan membahayakan engkau. Makanya Masya Allah, kita ini selaku pembawa dakwah, pembawa ilmu, hamalatul ilm wa hamalatul sunnah, pembawa sunnah Nabi kita Muhammad SAW, antum harus kokoh,
Yang kita pikirkan bukan mata manusia, bukan, tapi kondisi bagaimana nasib kita di akhirat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus ada sekelompok dari umatku, mereka akan terus berada di atas al-haq, menampakkan al-haq. Bagaimanapun kondisi sulitnya, na'am. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Orang yang mencela mereka, orang yang menyelisih mereka tidak akan membahayakan mereka. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik wa hum ala dzalik. Sampai mereka jumpa dengan siapa? Allah. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka terus kokoh di atas sunnahnya. Alam barzakh ini. Makanya antum mau lihat kondisi kawan-kawan bermaksiat, biarkan mereka. Kita berhijrah, tinggalkan kawan-kawan yang lama dicela kita, biarkan mereka. Karena mereka pun nggak menyelamatkan kita di mana? Di akhirat kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ala kulli di sini ayyuhal ikhwatul kiram, yang namanya kuburan itu adalah awal tempat kita singgah di hari kiamat. Taib. Setelah itu apa? Khurujul insan. Keluarnya seseorang min qabrihi, dari kuburannya, ila ardil mahsyar lil hisab, menuju tempat pembangkitan lil hisab, untuk dihitung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sama Allah. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menceritakan bagaimana mereka ini bangkit kepada Allah. Allah mengatakan khusya'an absaruhum. Mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhrujuna minal ajdath. Keluar dari kuburannya semuanya. Kebayang sama kita Pak, dari zaman Adam alaihi salam sampai makhluk yang paling terakhir. Yakhrujun, mereka semua keluar minal ajdath, dari kuburannya. Ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka ini belalang-belalang yang bertebaran, Masya Allah. Muhti'ina ilad da', mereka berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Orang-orang yang enggak siap dihisab akan mengatakan apa? Hadha yaumun asir. Ini waktu dan hari yang berat bagi kami. Enggak siap diapain? Dihitung sama Allah. Allah Subhanahu wa taala hisabnya itu detail. Hitungan Allah Subhanahu wa taala perinci. Sampai harta yang kita pegang haramnya, 1 rupiahnya, 100 rupiahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haramnya loh ya, dicatat, yang halalnya juga dicatat. Semuanya. Enggak ada yang luput dari kita, Masya Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tarhaquhum dhillah, dalam ayat lain. Mereka ditimpakan dengan kehinaan. Mereka malu di hadapan Allah. Iyalah malu. Dijumpakan dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita yang menciptakan kita. Ada tanggung jawabnya. Karena sampai detik ini kita ini menggunakan fasilitas dari Allah. Kita menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari ini kami akan tanya untuk mereka tentang kenikmatan yang sudah mereka rasakan. Kaki dilangkahkan untuk apa? Kalau seandainya bukan dilangkahkan untuk sholatnya, bukan dilangkahkan untuk talabul ilminya, bukan dilangkahkan untuk dakwahnya, habis kita, Masya Allah. Ditanya oleh Allah, semuanya, nggak ada yang luput dari kita. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kafir itu akan berharap, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saya ini hanyalah debu saja, nggak ada matanya, nggak ada lisannya, nggak ada telinganya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Kuntu turaba, seandainya aku ini cuma turab, debu. Karena kita di oksigennya, hidungnya semua merasakan nikmat Allah. Saraf itu, antum coba cek Pak, berapa jumlah saraf kita? Bahkan Masya Allah tabarakallah rahman,
Ana beberapa hari yang lalu kesemutan terus. Ana datang ke salah seorang dokter, disarankan minum obat ini, Ustaz. Ini untuk saraf, Ustaz. Sampai Ana mikir, ya Allahu Akbar. Kalau saraf ini itu rusak, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, antum akan tanggung jawab itu, insyaallah. Semua akan bersaksi. Makanya apa kata orang-orang yang fajir kepada Allah, tukang maksiat? Qalu lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulit kami, kenapa kau bersaksi? Kulit pun bersaksi. Setiap bulu ini akan bersaksi pada kita pada hari kiamat nanti. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami ini enggak bisa berbicara, tapi Allah yang memaksa kami untuk berbicara. Ketika dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita dikunci oleh Allah, lisan pendusta. Yang Allah minta persaksian adalah kulitnya. Hatta bumi-buminya yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Setiap bumi yang kita langkah, setiap bumi yang kita pijak, kita taat atau kita maksiat, akan mengabarkan kondisi itu. Semuanya. Maka ketika dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, tarhaquhum dillah. Mereka malu sama Allah, enggak siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Enggak amanah kepada Allah. Khianat kepada siapa? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang sudah dijanjikan untuk mereka semua. Janji temu sama siapa? Allah. Rabbul arbab wa malikul muluk wa rabbul alamin. Janji temu kita ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masjid ini, yang punya tanah ini, yang punya bangunan mewahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ada janji temu dengan Allah. Dan kita dikenakan dengan kehinaan, malu. Rasa malu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa kata Allah? Dahsyatnya ketika kita dipanggil oleh Allah, wa nufikha fis-sur. Sangkakala ditiupkan oleh para malaikat. Oleh malaikat peniup sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka yang di langit ataupun yang di bumi akan pingsan. Semuanya. Hatta malaikat yang kita tahu mereka adalah kiramun barara, makhluk-makhluk Allah yang mulia yang baik akan pingsan. Wujud mereka, zat mereka itu besar, Masya Allah. Penciptaan mereka besar, fisik mereka Masya Allah Tabarakar Rahman. Ternyata mereka pingsan. Lihatlah bagaimana kaum muslimin di perang Badar bisa menang. Bantuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantuan dari siapa? Malaikat. Menang mereka, menang besar, Masya Allah malaikat. Kalau sayapnya dikepakkan satu sayap saja, sedangkan mereka ini memiliki 700 sayap. Ufuk timur sampai ufuk barat tertutup semuanya. Ternyata apa kata Allah? Ketika ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semua makhluk yang ada di langitnya, yang ada di buminya akan mati mereka semua. Kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra. Ketika ditiupkan yang kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun. Mereka langsung tegak dan mereka nunggu. Nunggu apa ayyuhal ikhwatul kiram? Lihat ayat setelahnya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu terang, Masya Allah, binuri rabbiha, dengan cahaya Rabbnya, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab, dan catatan amal kita dihadapkan di hadapan kita. Waji'a bin nabiyyin, dan setiap nabi didatangkan untuk kita, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, dan para saksi akan didatangkan untuk kita. Wa qudiya bainahum, dan diputuskan untuk mereka. Hatta ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis ketika mendengarkan bacaan Ibn Mas'ud sampai ke ayat ini. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, bacalah Al-Qur'an. Faqala kaifa atlu wa 'alaika unzil.
Ya Rasulullah, gimana aku mau baca Quran kepada engkau, di hadapan engkau, sedangkan Al-Quran itu turun untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi. Aku senang untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh selain saya. Maka dibacakanlah oleh Ibn Mas'ud surat An-Nisa sampai satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid." Bagaimana kondisinya ketika kami datangkan untuk setiap umat dengan satu saksi? Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk bersaksi di hadapan umat-umat engkau. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menangis. Kenapa Nabi nangis? Berat untuk jadi saksi untuk umatnya pada hari kiamat. Kapan bermaksiat? Nabi pak paling berat. Orang yang paling sayang dengan umat Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arhamul ummah bil ummah. Orang dari umat Islam yang paling sayang dengan umat Islam, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika melihat umatnya disiksa, berat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata? Lihatlah bagaimana kondisi Ghamidiyah yang berzina, dirajam bahkan dengan kondisi zinanya. Berat bagi Nabi. Nabi berkali-kali katakan pulang, 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 agar nggak dirajam. Berat bagi Nabi SAW. Lihat bagaimana sahabat Nabi kita Muhammad SAW ada yang dicambuk gara-gara khamarnya. Berat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata saksi di hadapan kita itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi udah ajarkan, Nabi udah letih-letih dakwah ke sana, dakwah ke sini, dakwah ke sana, dakwah ke sini. Ternyata hasil yang kita berikan jasa untuk membalas jasa Nabi SAW itu nggak ada. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata Allah? Wa qudiya bainahum bil haqq. Allah putuskan untuk mereka, kalau maksiat kena dosanya, kalau mereka ini taat kena pahalanya. Wa hum la yudlamun. Sedikit pun mereka ini enggak dizalimi oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi makhluk-makhluknya mithqala dzarrah. Sebesar zarrah pun, semut hitam yang kecil, Allah nggak mungkin zalim. Tapi kenapa ternyata di hari kiamat nanti siksaannya berat? Bukankah Allah ini nggak zalim? Bukankah Allah ini rahim? Bukankah Allah ini rahman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Ghaffar? Kalau Allah nggak menzalimi manusia, kenapa ada yang sampai dicampakkan ke neraka jahanamnya dengan siksaan yang beratnya, lisannya dipotongnya, matanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada? Sebabnya tangan kita sendiri, diri kita sendiri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih peta hidup, Quran Al-Karim nggak dibaca, nggak diambil petunjuknya, pelajaran nggak diambil. Wajar nggak mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Wajar. Kalau seandainya kita ini Masya Allah kita memberikan untuk orang hidupnya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, kita kasih untuk 5 tahun dan ternyata dia membangkang untuk kita terus, mungkin kita akan siksa dia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala naungi kita. Allah memberikan rezeki untuk kita bukan 5 tahun, 10 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Oke, wallahi wajar mereka ini dibangkitkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka apa? Jahannam. Allah alam. Ini sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan lagi ba'dal Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi sedikit di sini. Ada ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ucapan yang baik masyaallah. Beliau mengatakan adhakani thalath. Ada 3 hal yang membuat saya tertawa. Nah, kita nggak tahu nih masyaallah. Sifat kita ini adalah apakah sifat yang ditertawakan oleh Salman ataukah tidak? Kata beliau, Salman mengatakan adhakani thalath. Ada 3 hal yang membuat saya tertawa. Yang pertama, mu'minun lid dunya wal mautu yatlubuhu. Yang pertama, orang yang banyak angan-angan di dunia.
Oh, anak akan bangun A, bangun B, punya kendaraan A, kendaraan B. Mu'minun lid dunya. Angan-angannya apa? Dunia, bukan akhirat. Bukan bisa baca Quran, bukan bisa hafal hadis. Nggak ada, Masya Allah. Yang untuk materi agama ada sama sekali. Bukan orang yang faham akidah, ngerti tafsir, faham isi Quran. Nggak ada, Masya Allah. Mu'minun lid dunya, banyak berangan-angan di dunia. Wal mautu yatlubuhu, di saat yang sama dia sedang diburu oleh kematian. Masya Allah. Makanya ngapain nyari dunia kan gitu. Target kita ngapain target dunia. Itu yang pertama, membuat apa? Salman tertawa. Na'udzubillah. Yang kedua, wa ghafil la yughfal anhu, orang yang lalai padahal di hari kiamat dia nggak akan dilalaikan. Orang yang lalai nanti di hari kiamat dia akan disibukkan dengan perkara-perkara besar, al-asya' al-'azam min yaumil mizan, dari hari mizannya, hisabnya, semua itu besar, Masya Allah. Dia nggak bisa dilalaikan di situ, dia nggak bisa lalai. Makanya kita tahu akhirat ini kita nggak bisa lalai, ngapain lalai di mana? Dunia. Kenapa? Masya Allah. Terus yang ketiga, wadhahikun bimil'in fi, yang membuat saya tertawa adalah orang yang tertawa terbahak-bahak, la yadri, dalam kondisi dia nggak sadar, Allahu radin anhu am yaskhat, apakah Allah ini ridha sama dia, apakah Allah cinta sama dia, ataukah Allah murka sama dia. Dengan gampangnya kita tertawa terbahak-bahak. Kita ini kan sekarang namanya innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidupan dunia ini cuman sekedar senda gurau dan candaan saja, canda sana canda sini. Dalam kondisi kita nggak sadar, nggak tahu Allah radin anna am sakhit, apakah Allah ini memang ridho sama kita, cinta sama kita, atau kita murka. Kita nggak pikirkan itu, Masya Allah. Kemudian wa abkani salas, ada yang membuat saya bersedih, 3 hal. Yang membuat saya menangis itu 3 hal. Yang pertama kata beliau, firaqul ahibbah, saya betul-betul nangis ketika ditinggal pergi oleh kekasih-kekasih saya, Muhammadin wa sahbihi, mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Salman nangis betul ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Berat kondisinya bagi seluruh umat Islam. Hatta Umar bin Khattab mengatakan, man qala inna Muhammadan qad mata adrib unuqah, yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, aku akan penggal kepalanya. Saking tidak ridhonya Umar dengan kabar apa? Kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, Pak. Salman juga sama, Masya Allah, dan para sahabat-sahabatnya. Itu yang pertama membuat Salman menangis. Yang kedua, wa haulal matla' yaumil qiyamah, kondisi ketika ngerinya dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Ini membuat apa? Salman nangis. Wa wuqufi baina yadillah, dan saya dipaksa ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La adri, saya enggak tahu, insyaallah. Allah radin anni, apakah Allah ridho sama saya, am sakhit, ataukah Allah murka sama saya. Udah ditegakkan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang lain, Umar ibn Abdul Aziz, ya baki dzata yaumin, nangis pada suatu hari. Faqalat lahu zaujatuh, maka istrinya pun mengatakan untuk Umar ibn Abdul Aziz. Istri juga nangis dengan nangisnya siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Kenapa engkau nangis wahai Umar? Faqala tadhakkartu munsarafan nas, aku melihat, aku mengingat kondisi bagaimana manusia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok pertama masuk surga, kelompok kedua masuk apa? Neraka. Dan saya nggak tahu masuk kelompok yang mana. Itu Umar bin Abdul Aziz, yang disebutkan al-khalifatul khamis, khalifah yang keberapa? Kelima disebutkan. Saking adilnya Umar ibn Abdul Aziz, dia nggak tahu apakah dia termasuk kelompok di surga atau kelompok di neraka. Dan nggak cukup sampai situ, lihat ummul mukminina Aisyah radhiyallahu anha.
Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang tidak pernah memikirkan dunianya, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah saking ingat akhirat, beliau ini tidak pernah yang namanya baju itu ganti baju baru, ganti baju baru. Istri kita sering beli baju? Sering enggak, Pak? Setahun berapa kali? Aisyah enggak. Apa kata Urwah ibn Zubair? Ma kanat Aisyah tastajiddu thawban. Aisyah tidak pernah beli baju baru. Wa innama tunaqqisuhu wa turakki'uhu. Yang sobek dari bajunya Aisyah, wanita terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu harus perhatikan gimana Aisyah kondisinya. Padahal Aisyah lah wanita yang kaya, ibnatu al-ghani, putri dari lelaki yang kaya, istri dari laki-laki yang kaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah orang kaya, istri dari lelaki yang kaya, putri dari lelaki yang kaya, memiliki saudara yang kaya. Ternyata Aisyah, kata Urwah ibn Zubair, maka tastajiddu thawba, tidak pernah membeli baju yang baru sampai betul-betul rusak. Kalau masih bisa dipakai, ada yang sobek, turakki'uhu, dijahit sama beliau, ditambal sini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya sudah banyak tambalan-tambalan yang terlihat, dibalik sama Aisyah. Yang pakaian dalam dijadikan di luar, yang di luar jadi yang di dalam. Aisyah. Kenapa Aisyah sampai seperti itu? Ingat mati. Ingat apa? Ingat mati. Bagaimana kondisi Aisyah radhiyallahu anha? Beliau dikasih sama Muawiyah itu uang 80.000 dirham. Di pagi hari dikasih 80.000 dirham, ternyata di malam hari, di sore hari semua habis. Di sore hari, hari yang sama, pemberian untuk Aisyah dikasih oleh Aisyah semua, dicampakkan di Allah Subhanahu wa taala. Apa kata jariyahnya Aisyah, pelayannya Aisyah, pembantunya Aisyah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ala tubki lana dirhaman, kenapa kau enggak sisakan untuk kami 1 dirham? Untuk kita 1 dirham, kita bisa makan daging dengan 1 dirham tadi. Kita belum makan sama sekali, wahai Aisyah. Enggak ingat makan, tapi ingatnya apa? Sedekah. Kalau kita kebalik sekarang, suami-suami gajian awal bulan, yang diingat istri apa? Fulus. Sedekahnya lupa. Aisyah kebalikannya, sedekah yang diingat, makannya lupa. Makanya pernah kejadian Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama. Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha wan Nabi sallam naimun fi hijriha. Aisyah pernah memangku Nabi, kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya Aisyah. Fatadhkurul akhirah. Tiba-tiba Aisyah ingat akhirat, ingat alam barzakh, ingat kondisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatabki. Aisyah pun langsung nangis Aisyah. Fatasqutu dama'atuha ala jamilin Nabi sallam. Jatuhlah air mata Aisyah di kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh, Pak. Netes. Di kepalanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ya Aisyah mal amr. Kenapa engkau nangis wahai Aisyah? Qalat ya Rasulullah, wahai Rasul sallam, tadhakkartu yaumal qiyamah. Tiba-tiba kenapa aku ini ingat hari kiamat? Fa hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Apakah engkau tinggalkan kami pada hari kiamat? Apakah engkau ingat kami pada hari kiamat ya Rasulullah? Faqala sallam fi 3 mawatin. Ada 3 tempat pada hari kiamat. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi sampai bersumpah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku di tangannya Allah SWT, la yadhkurul insan illa nafsah. Seseorang pada hari kiamat ada 3 tempat dia yang dia ingat cuma diri dia sendiri.
nafsi, nafsi. Jiwa saya, diri saya. Dia nggak ingat akhirat, dia nggak ingat keluarganya, dia nggak ingat anaknya, dia nggak ingat bapaknya. 3 tempat. Yang pertama indas sirat. Ketika apa? Melewati sirat. Hatta yandur aya'buru sirat am yaskut finnar. Sampai dia tahu apakah dia ngelewatin sirat selamat ataukah dia jatuh ke dalam api neraka. Ini orang nggak memperhatikan keluarganya. Keluarganya, istrinya di belakang, anak-anak di belakang. Ketika memang itu jatah dia untuk lewatin sirat, dia nggak akan lihat anak-anaknya, dia nggak akan lihat istri-istrinya. Nafsi, nafsi, saya, urusan saya. Itu setiap mukmin akan mengurusi kondisi dia masing-masing. Wa indal mizan, yang kedua, ketika amal itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yanzur al-'abdu, sampai seorang hamba melihat kondisi timbangan tadi, ayakhifu mizanuhu am yathqul, apakah timbangannya itu ringan ataukah berat amal salehnya. Wa inna tatayurus suhuf, yang ketiga, ketika catatan amal ini berterbangan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yanzur al-'abdu, sampai seorang hamba melihat, ayakhudhu kitabahu biyaminihi aw bishimalihi, apakah dia ambil dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Kalau seandainya seorang hamba mengambil catatan amal dia dengan tangan kirinya, apa kata Allah? Khudhuhu faghulluhu, itu orang yang memegang catatan amalnya dengan tangan kirinya, ambil dia, faghulluhu, tahan dia, thumal jahim sallu, masukkan dia ke neraka jahim. Gak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Penjaganya banyak pada hari kiamat. Khudhuhu faghullu, thummal jahim sallu. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, bahkan seseorang bagaimana kondisi dia di hari kiamat setelah Allah bangkitkan dia dari alam barzakh, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tudni syamsu yaumal qiyamah, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada manusia. Kita tahu Masya Allah, ketika hari betul-betul panas, hari betul-betul terik mataharinya, kondisi bahkan sampai 40 derajat Celcius, kita banyak yang betul-betul nangis kondisi panas tersebut. Bagaimana kondisi kita nggak tahan dengan panas tersebut. Ternyata pada hari kiamat itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qadra milin, seperti satu apa? 1 mil. Apa kata rawi? Ma'adri ma yani bil mil, aku nggak tahu apa yang dimaksudkan dalam riwayat ini. Mil itu apa? Amasafatul ard, apakah 1 mil hitungan kita sekarang ini 1 mil? 1 mil sekarang berapa kilo? Setahunan 2 kilo lebih ya. Kalau tidak salah, coba antum cek di Google, 1 mil itu apa? 1 mil hitungan sekarang itu 2 kilo lebih kalau setahunan, kalau nggak salah. Allah alam bisawab. Amasafatul ard, apa aku nggak tahu mil di situ apa yang dimaksudkan? Didekatkan apakah seperti ukuran kita pada manusia pada umumnya? Amil ladzi tuktahal bihil ain, ataukah yang kedua mil istilahnya lidi celak, apa ya? Lidi celak itu antum tahu kan, yang dipakai untuk celak itu kan kecil sekali. Apakah didekatkan seperti itu? Fayakunun nasu ala qadri a'malihim, ketika hari itu seseorang sesuai dengan amalnya. Makanya antum bisa hisab diri kita insyaallah. Kan udah kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung amal kalian di dunia sebelum apa? Dihitung di akhirat. Karena pada hari kiamat kita ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan mataharinya itu qadra milin, 1 mil dekatnya. Maka seseorang itu sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ketika seseorang itu dia amalnya bermaksiat, sedikit maksiatnya Allah tenggelamkan dengan keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai rukbah, lututnya, ada yang sampai pinggangnya. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yaljamuhul araqu, ada yang sampai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya dengan keringatnya.
Fa asyara Rasulullah sallallahu biyadihi ila fi. Nabi kasih isyarat sampai sini. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Sampai mulutnya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal apa? Masing-masing. Maka tugas kita memperbanyak apa? Amal saleh. Antum perbanyaklah amal saleh, tabung sekarang. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Allah? Bahkan Masya Allah Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, beliau mengatakan yu'ta bi jahannama yawma idzin, pada hari kiamat nanti didatangkan neraka jahanam, laha sab'una alfa zimam. Neraka jahanam itu terdapat 70.000 tali rantai, Masya Allah. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak. Setiap rantainya, setiap talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Yajurrunaha, yang akan mencekik kita, yang akan narik kita. Antum Masya Allah Pak, kalau ana diikat na'udzubillah dengan 2 tali, satu ke sana satu ke sana Pak, dengan 2 orang yang banyak habis. Itu ternyata ada berapa kita diikat? 70.000 neraka jahanam. Setiap tali ada berapa malaikat? 70.000. Bayangkan aja sudah. Makanya apa kata syair? Penyair mengatakan mathil wuqufaka yaumal hasyri aryana musta'difan qalikal ahsya'i hirana. Bayangkan bagaimana engkau ini tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang gitu. Sampai kita tuh nggak pernah ada urusan dengan orang yang telanjang A, telanjang B, telanjang C, nggak ada urusan Pak, Masya Allah. Saking beratnya pada hari kiamat. Musta'difan qalikal ahsya'i hirana, kita dalam kondisi risau, gelisah, bingung kita di hari itu. An-naru tazfuru min ghaithin wa min hanaki 'ala al-'usati wa talqa ar-rabba ghadbana. Yang mana pada hari kiamat nanti dia akan menyala-nyala karena marahnya neraka jahanam, dan dia akan membakar orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talqa ar-rabba ghadbana, dan dia jumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi marah. Neraka jahanam itu marah sama kita, insyaallah. Mereka menyaksikan bagaimana kita bermaksiat. Makanya ketika Allah firmankan, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika kami tanya kepada neraka jahanam, halim talati wa jahannam, apakah engkau sudah terisi penuh? Fataqulu hal mim mazid. Jawabannya neraka jahanam, ya Allah tambahkan lagi. Ghadbana, neraka jahanam marah, Masya Allah. Sama kita. Makanya ketika kondisi hari itu kita akan kebingungan. Dan terakhir, Masya Allah, khurujul insani min ardil mahsyar ilal jannah aw ilan nar. Keluarnya manusia dari padang mahsyar menuju surga atau menuju apa? Neraka. Taib. Disebutkan ketika seseorang sudah dibangkitkan dari ardul mahsyar, dari hisabnya, balasannya, maka dibawa oleh Allah SWT imma ilal jannah wa imma ilan nar, imma ke surga ataupun ke neraka. Terserah Allah. Taib. Apa kata Allah? Wakil, dikatakan untuk mereka, al yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Pada hari ini kami lupakan kalian, kami tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kita pada hari ini. Kita lupa, padahal kita ini ada janji temu. Antum kalau ada meeting sama fulan wala alan, janji temu sama fulan wala alan, antum kan akan catat dari jauh-jauh hari. Ana mau jumpa sama fulan, urusan bisnis. Antum enggak lupa itu. Sekarang Masya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al yauma nansakum. Pada hari ini aku tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kita di hari ini. Wa ma'wakumun nar, tempat akhir kalian adalah api neraka. Wa ma lakum min nasirin, tidak ada yang menolong kalian satu pun. Kenapa sebabnya ya Allah? Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Begitulah kalian jadikan ayat-ayat kami huzwa, hal yang sia-sia. Nggak diambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, tidak ditadabburi isi-isinya, tidak dibaca ayat-ayatnya, tidak diamalkan isinya, tidak didakwahkan. Ittakhadtum ayatillahi huzwa, sebabnya kalian jadikan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hal yang sia-sia.
Wa gharratkumul hayatud dunya. Apa sebabnya kalian lupakan ayat-ayat kami? Kalian sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan bisnisnya. Wa gharratkumul hayatud dunya. Wallahil azim 40 tahun kita sibuk dengan dunia, lupa dengan isi ayat Quran Al-Karim. Kena kita, fal yauma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Pada hari itu kita enggak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lupakan, tinggalkan kita, Allah tinggalkan kita. Urusan kita sama siapa? Sama para malaikah. Khiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka dari itu kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di neraka, memohon sama Allah. Berat kondisinya kita menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita katakan? Allah berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, siksaan itu udah capek bagi kami ya Allah, udah letih kami ya Allah. Wa kunna qauman dhalin. Betul, kami ini adalah dulu orang-orang yang menyimpang, orang yang enggak ingat Engkau ya Allah. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari azab api neraka. Minta minta diuji, diulangi lagi, Masya Allah. Minta dihidupkan lagi di dunia. Fa in udna fa inna zalimun ya Allah. Kalau seandainya kami kembali maksiat, niscaya kami orang-orang yang zalim. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Sengsaralah kalian di neraka, jangan ajak saya bicara, kata Allah. Allah diamkan kita, Allah diamkan kita. Wala tukallimun, jangan ngomong sepatah kata pun depan saya, kata Allah. Qala khsa'u fiha. Silahkan kalian merasakan sengsara di situ. Antum minta tolong sama orang, antum digitukan, Masya Allah. Gimana perasaan antum? Satu yang bisa menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari api neraka ke surga, apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan angkat kita dari neraka. Tapi ketika kita banyak maksiatnya, apa kata Allah? Qala khsa'u fiha. Jangan banyak omong, diam, kata Allah. Wala tukallimun, jangan mengucapkan sepatah kata pun, kata Allah SWT. Sengsara kalian di sana, insyaallah. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah berfirman dalam ayat lain, walladzina kafaru. Orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat kami, udah dikasih apa aja oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum naru jahannam. Mereka mendapatkan neraka apa? Jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adabiha. Tidak diringankan azab neraka jahanam sedetik pun. Kalau kompor masih bisa dikecilkan, tapi neraka jahanam enggak. Bahkan yang namanya neraka jahanam itu enggak dikasih izin oleh Allah untuk bernafas, biar tidak ada angin, tidak ada udara, enggak boleh oleh Allah. Makanya neraka jahanam ngeluh kepada Allah, ay Rabbi akalat ba'di ba'wa. Ini saya, ini tubuh saya saling memakan ya Allah, saking panasnya. Fa'adinallahu laha binafasain. Allah kasih izin untuk neraka jahanam nafas 2 kali nafas. Nafasun fis syita wa nafasun fis saif. Bernafas sekali di musim panas, sekali di musim dingin. Ketika di musim panas kita betul-betul merasakan panas, itu nafasnya apa? Jahannam. Ketika musim dingin betul-betul dingin, itu nafasnya apa? Neraka jahannam. Enggak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi kull kafur. Begitulah kami balas setiap orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yasrikhuna fiha. Dan mereka ini semua teriak di neraka jahanam. Teriak semua, masyaallah. Anda lihat kondisi bagaimana ketika Bashar Asad itu, na'udzubillah, menyiksa kaum muslimin di sana, Pak. Ada yang batu yang ditimpakan untuk mereka yang ada besi-besi durinya. Jadi diturunkan pelan-pelan jadi duri sampai hancur, teriak mereka semua. Insyaallah. Itu kebayang teriakannya Pak, masyaallah, di dunia. Bagaimana zalimnya Bashar Asad dengan pasukannya kepada kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Itu Pak udah kebayang, anak ya Allahu akbar. Enggak bisa kita tahan. Itu bagaimana kondisi di neraka Pak? Jahanam. Kebayang, enggak bisa kabur kita, enggak bisa. Cuman ini Pak, petak bangunan 4 ini persegi 4, kecil ruangannya, dimasukkan banyak orang, ditimpa. Insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum yasrikhuna fiha. Mereka teriak di sana.
Apa yang mereka ucapkan sambil berteriak, Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Allah, tolong keluarkan kami ya Allah, na'mal salihah, kami mau beramal saleh. Kenapa baru ketika itu? Kenapa gitu loh? Kenapa enggak dari sekarang? Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami belum kerjakan ya Allah. Awalam nu'ammirkum, kata Allah, tidakkah kami udah kasih umur untuk kalian, ma yatadzakkar fihi man tadzakkar, dengan umur yang kalian tuh cukup untuk berpikir dengan akhirat. Apa kata para ulama? Umur itu adalah 40 tahun. Ada yang mengatakan umur itu adalah 60 tahun. Wa ja'akumun nadhir, udah datang peringatan untuk kalian. Apa kata para ulama menafsirkan an-nadhir di sini? Uban asyib. 1 uban tumbuh, 2 uban tumbuh, 3 uban tumbuh. Kenapa nggak jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita sudah akan apa? Meninggal. Fadhuku, rasakanlah siksaan saya. Famalul zalimina min nasir, tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Makanya masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan untuk kita azab api neraka sedetik pun, kecil pun berat bagi kita. Yang kita harapkan agar kita ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala abadal abad, selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Terakhir masya Allah, orang-orang sebaliknya yang masuk surga, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhala ahlul jannatil jannah, jika seorang penduduk surga telah masuk ke surga, masya Allah, yunada, mereka semua dipanggil, inna lakum an tahyau fala tamutu abada, hak kalian untuk hidup di sini selama-lamanya, kalian enggak akan mati. Makanya Allah firmankan khalidina fiha abada, hidup selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, hak kalian untuk hidup sehat, enggak pernah sakit. Orang stroke itu ya Allah sampai bertahun-tahun tuh tersiksa, tapi di surga ada yang stroke? Enggak ada. Yang stroke itu kata para ulama sebelum masuk apa? Surga. Miring dia. Kenapa miring? Punya 2 istri tapi condong yang ke salah satunya, itu enggak boleh. Tapi kalau antum bisa dua-duanya adil, ya ahlan, masya Allah, itu nikmah fawqan nikmah. Tapi kalau punya 2, satu kita condong ke salah satunya, miring kita pada kiamat, kena stroke, enggak bisa jalan ya Allah. Makanya kalau nanti pada hari kiamat yang datang, itu mereng itu, itu tuh. Naam sahih. Tapi kalau antum masya Allah punya 2 istri, 3 istri, 4 istri semua adil, gagah antum masya Allah, gagah. Yang paling gagah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Istri berapa beliau? 11. Adil semuanya masya Allah. Itu hebat, itu panutan. Tirulah Nabi kita kalau bisa. Kalau bisa. Kalau tak bisa jangan. Insya Allah bisa gitu. Usahakan. Kalau ana nanti dulu kalau ana. Masya Allah. Ana berani ngomong gini karena di sini. Coba di Palembang, habis ana. Saya diam juga ana karena di sini kan ana berani ngomong gini, masya Allah. Nah, tapi fala tasqamu abada, kalian nggak akan sakit sedetik pun, masya Allah. Nikmat surga. Kulit yang kita sakit, kerongkongan yang kita sakit, hilang suara nih Pak, Allahu Akbar. Itu di dunia, di surga nggak ada. Wa innalakum an tashbu fala tahramu abada, kalian akan terus muda dan nggak akan tua. Makanya nggak ada orang-orang tua di surga. Makanya ada salah seorang, masya Allah, ajuz, wanita tua, datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan saya ke dalam apa? Surga. Apa kata Nabi SAW? Di surga nggak ada orang tua. Di surga nggak ada orang apa? Tua. Nangislah dia, masya Allah, nangis Pak. Dia sangka dia nggak akan masuk apa? Surga. Nabi suruh panggil lagi. Apa kata Nabi kita SAW? Maksudnya yang tua jadi apa? Muda, masya Allah. Jadi muda. Umurnya itu 33 tahun, lagi kuat-kuatnya. Orang kalau udah umur 40 tahun udah siap bungkuk insya Allah, udah mulai tumbuh uban dan sebagainya. Ini enggak, 33 itu masa-masa kuat-kuatnya, masya Allah. Wa innalakum an tan'amu fala taba'asu abada, kalian itu silahkan menikmati semua kenikmatan surga dan tidak ada batasannya. Kalau di zaman Adam masih ada batasannya apa? Buah khuld, kata iblis, masih ada pantangan. Kalau nanti kita tidak lagi ada apa? Pantangan.
Makanya Masya Allah, ingatlah kita nih Pak, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga gara-gara apa? Satu keharaman. Tiba-tiba kita kerjakan banyak keharaman, pengen masuk apa? Surga. Hidup muda foya-foya, mati masuk surga. Ini suka-suka dia itu. Nggak bisa Pak, Masya Allah. Kalau kita mau masuk surga sungguh-sungguh, oke, jangan sampai antum tergiur dengan hal-hal yang Allah haramkan. Memang yang haram-haram nih kadang-kadang membuat kita ini penasaran. Antum ceklah. Orang yang kecanduan narkoba awalnya gara-gara apa? Penasaran. Jangan Pak dicoba-coba itu. Memang kadang-kadang manusia ini gitu. Contoh, antum dikasih 10 nasi bungkus. Silahkan antum buka semuanya, kecuali yang itu ya jangan dibuka. Yang antum buka yang mana? Yang dilarang. Yang dilarang justru apa? Dilaksanakan. Makanya kadang-kadang dalam Islam itu, kayak Anda pernah juga sampaikan, dalam Islam itu kadang-kadang justru penting untuk antum larang. Penting. Jadi dia untuk tahdid, untuk takut. Contoh gini, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ini tahdid, namanya uslubut tahdid. Dalam usul fikih itu ada. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Disuruh oleh Allah untuk apa? Kufur, agar kita ini enggak jatuh dalam kufur-kufuran. Allah suruh, kufurlah. Sama, bukalah itu udah. Kalau kamu mau bukalah. Enggak jadi. Itu penting Pak, uslubut tahdid. Nah, ini juga anak sampaikan contohnya. Kalau antum punya anak kecil manjat pohon, jangan suruh turun. Enggak akan turun. Nak turun nak, enggak akan turun. Tapi apa? Nak yang tinggi lagi. Naik enggak dia? Enggak akan naik. Pasti apa? Turun. Antum punya anak kabur dari rumah, suka keluyuran, main sama kawan-kawannya. Jangan suruh pulang, suruh pergi, nggak usah nginep di rumah. Insya Allah pulang dia. Kenapa? Uslubut tahdid. Itu Anda sering sampaikan Pak, biar antum tuh nggak tergiur dengan hal-hal yang Allah apa? Haramkan. Ikhwan kan juga sama, datang misalnya. Masya Allah Ustaz, kita dipijitin. Antum jangan bilang, oh zen enak. Kalau antum puji, di stop dia. Tapi apa? Aduh, sakit. Kalau antum bilang gitu, wih tambah dipijit dia Ustaz, gak apa-apa Ustaz kata dia. Tapi kalau antum puji, stop dia. Itulah manusia. Tabiat apa? Manusia ini kan innal insana khuliqa halu'a. Suka yang aneh-aneh. Khuliqa halu'a. Kalau kena kebaikan dia ngeluh, kalau kena kebaikan dia apa? Bakhil. Sifat manusia. Jadi ala kulli di sini penentu kita di akhirat itu adalah amal saleh dan kebaikan kita, dan bukan dengan hal-hal duniawi. Jadi ala kulli di sini Pak, apalah arti harta kita kalau nggak bisa mengantarkan kita ke surga? Apalah arti jabatan kita, gelar Masya Allah, jabatan Masya Allah, harta Masya Allah, istri Masya Allah, anak Masya Allah. Apa arti mereka semua ini kalau mereka semua ini baik, kalau kita apa buruk? Nggak ada manfaatnya Masya Allah. Jadi patokan kita itu adalah akhirat, bukan apa? Surga. Dengan ini nakhtatim bihadzal qadar. Nggak ada tanya jawab lagi Pak ya, nggak usah ada tanya jawab karena materi kita sudah habis. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Jika benar itu datangnya dari Allah dan jika salah datang dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.